Nah, jadi guys, tadi ada apa namanya? Orang marah-marah gitu ya. Terus dia bilang berkata bahwa kamu sih dikasih tahu yang benar, gak mau terima gitu kan. Oke, ada dua hal di sini teman-teman ya. Dia bicara soal kebenaran dan dianggap tidak menerima gitu ya. Nah, kita harus kaji dulu nih tentang soal kebenaran. Oke. Nah, kebenaran ini apakah kebenaran mutlak atau kebenaran subjektif? Nah, kalau misalkan dia kebenaran mutlak, teman-teman, kebenaran mutlak ini biasanya dari Tuhan tuh. Kebenaran mutlak itu yang benar-benar dia dibawa kemanapun juga tetap itu jadi sebuah kebenaran. Tapi kalau namanya kebenaran subjektif itu hanya dari kacamata seseorang. Karena apa begini? Karena begini, di dalam dunia ini ada yang namanya sebuah kesalahan. Orang melakukan sebuah kesalahan dulu untuk mencapai sebuah kebenaran. Nah, apakah sebuah kesalahan itu disebut juga sebuah kesalahan? Kita nggak tahu kan. Contoh begini, saya lihat ada orang nih, perampok ya, perampok. Perampok ini harus mengalami hidup jadi perampok dulu. Saya bukan ngajarin ya, tapi ini faktanya demikian gitu ya. Ngapain jadi perampok, ngapain gitu juga. Jadi ketika dia udah mengalami hal itu gitu ya, setelah dia hidupnya jadi perampok segala macam, tiba-tiba dia taubat sadar gitu. Dan akhirnya dia menyadari bahwa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan dan dia tidak mau mengulanginya lagi. Nah, sekarang kita tanya, kalau begitu, apakah menjadi perampok yang kemarin itu sebuah kesalahan baginya? Sedangkan hari ini dia menjadi orang yang sadar, yang menjadi orang yang benar-benar kuat imannya gitu. Dan dia tidak tergoyahkan oleh apapun. Ketika dia taubat, dia tidak tergoyahkan oleh nafsu duniawi apapun gitu ya, atau godaan apapun lagi gitu. Beda lagi dengan orang-orang yang tidak mengalami hal itu. Mungkin orang yang nggak pernah mengalami hal itu dia bisa tergoda karena lemah, dia belum ada pengalaman untuk melakukan. Tapi bukan berarti saya mengajari untuk melakukan hal itu. Tapi intinya begini teman-teman ya. Kalau misalkan kita bicara tentang benar dan salah, ini sangat ambigu gitu. Ambigunya ini apakah sebuah kesalahan itu adalah sebuah kesalahan yang mutlak gitu atau sebuah kesalahan sebagai perjalanan untuk orang mencapai sebuah kebenaran. Nah, gitu maksudnya. Terus satu lagi, kalau kita bicara tentang tadi ya tentang membahas tentang kebenaran subjektif dengan kebenaran mutlak. Nah, saya bilang soal kebenaran mutlak ini adalah yang terkait dengan ketuhanan lah ya. Saya nggak mau menyinggung hal itu karena itu sangat sensitif. Oke, kita bicara tentang kebenaran subjektif. Kebenaran subjektif ini adalah kebenaran dari sudut pandang, teman, atau kacamata seseorang. Contoh begini, di negara kita, di Indonesia ini, mengenal yang namanya tersenyum. Tersenyum itu adalah sebuah etika ya, sebuah etika yang dianggap sopan gitu kan, dan menjadi sesuatu yang benar berarti kan di Indonesia ini menjadi sesuatu kebenaran karena sebuah etika. Tapi sekarang kalau misalkan kita uh, lihat di negara Rusia teman-teman, di negara Rusia itu tersenyum dengan orang lain di jalanan gitu ya, itu menjadi masalah teman-teman. Kalau nggak percaya silahkan cek di berita atau di ulasan gitu ya. Ketika kita di jalanan terus kita tersenyum kepada seseorang wanita terutama ya di Rusia itu menjadi masalah hukum. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kan berarti kebenaran yang dari sudut pandang subjektif ya teman-teman, bukan kebenaran mutlak. Artinya dia tidak bisa dipakai untuk secara keseluruhan gitu kan, kebenaran keseluruhan. Kalau misalkan memang kebenaran itu memang benar-benar mutlak, artinya di setiap negara pastinya itu menjadi sebuah kebenaran. Oke, kita lanjutkan. Contoh keduanya adalah ketika kita tinggal di Indonesia ya teman-teman, kita tahu bahwa karena mayoritas di negara kita ini beragama Muslim, ya kan? Kita sangat menghormati yang namanya hubungan perempuan dan wanita, hubungan wanita dan laki-laki. Kita menghormati hal itu. Gitu.
sehingga kita itu sangat ketat soal namanya pelindungan terhadap hak dan kewajiban serta menghormati tiap individu ini gitu ya. Sekarang gini deh, kalau kita lihat di kutub utara ya teman-teman, di kutub nih, saya pernah dengar juga di daerah kutub gitu, di daerah mana gitu ya. Kalau silakan kalian searching lah ya. Di daerah kutub itu mempunyai budaya yang sangat kontras berjauhan dengan negara Indonesia. Budayanya adalah bertukar pasangan teman-teman. Oke, okay. Sorry tadi ada suara motor ya, saya matiin. Jadi bertukar pasangan itu, dia itu istrinya boleh di maaf ya dipakai oleh tetangganya, laki-laki tetangganya gitu, bergiliran gitu. Dan mereka hal itu udah biasa biasa di sana gitu. Dan mempunyai anak dari dia menghasil hubungan itu, jadi memiliki anak dari hasil hubungan itu menjadi hal biasa di kutub utara gitu ya. Dan itu menjadi sangat tabu di negara kita gitu. Nah, itu demikian teman-teman ketika kita bicara tentang soal kebenaran. Kebenaran yang versi subjektif, kacamata, atau kebenaran mutlak gitu kan. Oleh karena itu, saya yakin soal hubungan ini, hubungan antara suami istri ini memang kita berlandaskan dari agama ya, sehingga kita sangat menghormati manusia yang ada gitu kan. Nah, kalau untuk di daerah-daerah itu di wilayah lain itu memiliki budaya yang berbeda gitu kan, terus dianggap sebuah kebenaran, ya mungkin karena mereka juga belum memiliki ilmu yang sama dari kita gitu loh, dari 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 apa yang kita anut gitu kan. Nah, oleh karena itu kesimpulan dari pembicaraan gini ya teman-teman ya, mungkin setiap orang boleh apa namanya memiliki kebenaran, dan kita juga tidak boleh langsung menjustifikasi, menjudge seorang itu, oh kamu ini dikasih tahu ngeyel, nggak mau dikasih yang benar gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah yang kita argumenkan untuk orang lain itu adalah sebuah kebenaran mutlak atau sebuah kebenaran subjektif? Itu dulu teman-teman. Jangan sampai kita itu ambigu gitu kan. Hanya tujuan untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain supaya dianggap kebenaran gitu kan. Apa yang diomongin adalah benar gitu kan. Dan orang lain harus menerima apa yang kita omongin gitu. Itu aja gitu. Demikian, semoga bermanfaat teman-teman.